Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kembali lagi dalam ibadah GBI Home Palam Galaksi. Saya percaya semua dalam keadaan baik, keadaan luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan menyambut puji-pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami kembali lagi mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
sedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Terima kasih Yesus, oh ya Allah, ada syanda ya Allah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Mari sidang jemaat sekalian, untuk kita bersatu hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oralaba syakaralaba ya shikina makaralaba ya. Tuhan, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu Bapa. Dan juga keempat wakilnya, berikan mereka kesehatian. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala CK4, Bapak Pendeta Welera Kauntu, beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, dan cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Bu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan Kau lindungi dan Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona akan segera selesai dari bangsa kami. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kami berdoa secara khusus untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, beserta juga dengan jajaran kementerian, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sehati Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIE dan juga EPT Bapa. Biarlah Engkau memakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk menangkan jiwa. Kami percaya Bapa, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem Bapa. Kami berdoa untuk generasi Yeremia juga. Biarlah generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan. Mereka Tuhan boleh bergerak Tuhan. Segenap hati mereka cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home. Bapa, Kau berikan Tuhan berkat kepada mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Dan setiap masalah Tuhan, Engkau yang beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat kami Tuhan boleh terus hidup Tuhan dengan taat dan setia. Dan mereka Tuhan boleh menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Maranatha Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 8 malam via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7.30 malam via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilakukan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan Umum dan Perpuluhan BCA
07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan? Kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Woo! Kita tepuk tangan kepala kita kayak gini yuk. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, 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 haleluya. Soraklah, haleluya. Hanya bagi-Mu Yesus. Katakan lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dengan haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba sekarangnya kita semua untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ini tiba saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid, supaya apapun firman hari ini Tuhan, itulah isi hati-Mu dan bisa mengubah hidup kami menjadi lebih baik, menjadi lebih serupa padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sembah Dia, ini kami memberikan yang terbaik kepadamu. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid untuk dengar firman-Mu. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita sehati dalam doa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk siang hari ini Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami daripada anak-anak-Mu berkumpul tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami Tuhan, urapi bibir hamba-Mu ini yang bukan apa-apa, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan Engkau berikan urapan yang sama kepada semua yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Tanpa terasa kita saat ini sudah masuki minggu ketiga bulan Januari 2022. Saudara, waktu berputar begitu cepat, saudara. Dan puji Tuhan kita masih bisa beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama melalui virtual ini. Hal ini tidak mengurangi esensi hadirat Tuhan, saudaraku. Kita belum tahu sampai kapan kita bisa beribadah onsite. Tuhan mengizinkan segala sesuatu ini terjadi. Semua sudah dalam rancangan Tuhan, saudara, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Pandemi COVID-19 ini terjadi bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia mengalami hal ini, saudaraku. Bahkan saat ini di banyak negara kembali menerapkan lockdown. Tapi puji Tuhan negara kita belum sejauh itu. Bahkan masyarakat kita lebih mudah diatur untuk patuh melakukan vaksinasi. Di negara yang mengklaim sebagai negara maju, bahkan banyak orang yang tidak mau divaksin. Tapi saya percaya saudara semuanya patuh aturan negara dan semua mau divaksin dan memakai masker ketika keluar rumah. Renungan khotbah saya siang hari ini mengangkat tema Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, ini adalah pernyataan ilahi yang memberikan jaminan bahwa Tuhan tak sedikit pun meninggalkan kita. Pernyataan ilahi ini luar biasa karena datang dari langit, dari Sang Pemilik kehidupan. Allah yang tak terbatas rela menjadi manusia yang terbatas. Anak Allah rela menjadi manusia agar manusia menjadi anak-anak Allah. Agar kita semua menjadi anak-anak Allah, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Tema ini adalah sebuah deklarasi, saudaraku, bahwa saudara dan saya adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga kerajaan Allah. Kuasa kegelapan si jahat tidak bisa menguasai lagi. Kita harus deklarasikan ini, saudaraku. Bahkan deklarasi ini sudah dinyatakan sebelum Yesus lahir di dalam Matius 1 ayat 23 mengatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan bayi laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Saudaraku, inilah deklarasi. Deklarasi kita bersama bahwa kita bagian yang tak terpisahkan dari kerajaan Allah. Puji Tuhan, kita juga punya seorang gembala yang bernama Immanuel Stopo, saudaraku. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan sudah merancangkan semuanya itu, saudaraku. Dan kita semua diberkati oleh penggembalaannya. Haleluya. Saudara, perjalanan hidup orang percaya dilambangkan seperti perjalanan hidup bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dari perbudakan menuju bangsa merdeka dan sangat diberkati. Saudara dan saya juga serupa. Dulu diperbudak oleh belenggu dosa. Dan Tuhan bawa kita menuju umat pilihan. Bahkan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Dulu bangsa Israel di bawah pimpinan Musa mendirikan tabernakel. Inti dari tabernakel Musa adalah keberadaan tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian inilah hadirat Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Mereka selalu dalam perlindungan Tuhan dan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Hingga mereka sampai di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi setelah menduduki tanah perjanjian, bangsa Israel melupakan keberadaan tabut Allah. Bahkan Raja Saul kurang mempedulikan tabut perjanjian itu. Baru pada zaman Daud, kembali Daud mempedulikan keberadaan tabut Allah. Saudara pernah mendengar nama Obed-Edom? Dia adalah orang yang sangat diberkati, saudara, karena keberadaan tabut Allah di rumahnya. Di dalam 1 Tawarikh 13 ayat 9 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan.
Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara, tak ada yang tahu dengan perjalanan hidup seseorang. Ada yang bermimpi menerima berkat, namun berkat yang diimpikan tak kunjung datang. Ada pula yang tidak pernah berharap, namun menerima berkat secara tak terduga. Berkat tak terduga ini mungkin dapat kita saksikan dari kisah Obed-Edom dalam 2 Samuel 6 ini. Pada nats ini dikisahkan bahwa Daud mempunyai kerinduan untuk membawa tabut Allah ke pusat kota pemerintahannya di Yerusalem. Tabut Allah adalah lambang kehadiran Allah dan selalu dibawa sepanjang perjalanan orang Israel selama di padang gurun. Atas kematian Usa, Daud mengurungkan niatnya untuk membawa tabut Allah, lalu menitipkannya di rumah Obed-Edom yang dikenal sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan. Namanya disebut 8 kali dalam Alkitab dan merupakan keturunan Lewi. Ia lahir di Gad Rimon, kota Lewi, daerah asal suku Dan. Tanggung jawab yang tiba-tiba diterima Obed dari Daud itu tentu saja menjadi hal yang sangat mengejutkan sekaligus menyenangkan. Pasalnya tabut itu disebut-sebut sangat berbahaya sekaligus sangat mematikan. Sama seperti nasib malang yang menimpa Usa. Namun ada yang berbeda saat tabut Tuhan berada di tangan Obed-Edom. Setelah 3 bulan lamanya berada di rumah Obed, Tuhan justru memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya berlimpah-limpah. 2 Samuel 6 ayat 12 mengatakan, beritahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Terus bagaimana selanjutnya dengan Obed-Edom? Tentu saja dia bisa memilih kembali kepada kehidupan lama atau tetap mengikuti kemana tabut Allah dibawa. Disebutkan di dalam Alkitab dia sebagai sosok yang saleh. Obed-Edom mengikuti tabut itu, bahkan melayani sebagai penjaga gerbang tabut di tabernakel. Bahkan menjadi pemimpin pujian. Dia dan keluarganya sangat diberkati. Saudara mau diberkati di tahun 2022 ini? Siapa yang mau diberkati, saudara? Hadirkan tabut Allah dalam hidup saudara. Bagaimana caranya menghadirkan tabut Allah? Saudara, tabut Allah itu kalau di perjanjian lama, di perjanjian baru, tabut Allah adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Saudara, banyak orang yang tidak memahami, tapi hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya di dalam kitab 1 Korintus 6:19 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan pada zamannya. Daud adalah raja, dia punya otoritas rajani. Daud pada akhirnya berhasil membawa tabut Allah itu ke Yerusalem. Keberadaan tabut Allah menjadikan Daud sebagai pribadi yang memiliki otoritas imamat yang rajani. Itu sebabnya kerajaan Israel
sangat diberkati pada masa Daud. Kerajaan Israel menjadi besar dan terus semakin besar. Kemudian bait Allah didirikan pada zaman Salomo. Israel mencapai puncaknya sebagai bangsa yang sangat-sangat diberkati. Itu semua terjadi di perjanjian lama, saudaraku. Saudara mau menjadi besar dan diberkati seperti Israel pada zaman Daud. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, tabut Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri yang sudah ada di dalam saudara dan saya oleh Roh Kudus. Apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan? Firman Tuhan katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, siapakah saya ini? Siapa kita ini? Bukan apa-apa, saudara. Dulu saya tidak mengenal Tuhan. Dia telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah menjadikan setiap orang percaya kepada terangnya yang ajaib. Tuhan menjadikan kita menjadi imamat yang rajani, bahwa kita umat milik Tuhan sendiri. Tuhan sudah hadir di dalam diri kita. Immanuel, Allah beserta kita, menjadikan kita imamat yang rajani. Sebab banyak orang yang belum sadar bahwa dia imamat yang rajani. Imam yang memiliki otoritas raja, yaitu otoritas dari Tuhan sendiri, yang mempunyai kuasa mengusir kuasa si jahat. Iblis itu sudah mencuri berkat yang Tuhan sudah berikan untuk manusia. Bahkan mereka menguasai teritori-teritori, wilayah-wilayah. Sekaranglah saudara waktunya, tiap orang percaya bergerak, kita rebut kembali di dalam nama Yesus. Kuasa itu sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sebab Tuhan sendiri sudah menyatakan dalam diri Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Yesus telah menebus dengan darahnya. Darah Yesus penuh dengan kuasa. Immanuel, Allah beserta kita. Pakailah otoritas yang Tuhan sudah sediakan, saudara. Kita harus deklarasikan, Allah beserta kita. Allah berada di dalam saya dan saudara. Immanuel. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tabut perjanjian, tabut Allah, itu adalah Yesus, yaitu Roh Kudus yang telah ada di dalam diri saudara dan saya. Hidupi Roh Kudus dengan cara menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, ketika kita menyanyikan lagu pujian dengan musik seperti tadi, kita nyanyikan sama-sama, dan kita sedang memuji Tuhan. Artinya kita menghidupi roh kita untuk memuliakan Tuhan. Artinya kita menghidupi roh kita untuk memuliakan Tuhan. Pujian yang kita naikkan menghadirkan Roh Kudus. Mazmur 22 ayat 3 mengatakan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Dan ketika Roh Kudus hadir, kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan roh kita bersekutu dengan roh Allah. Itulah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Inilah deklarasi kita, saudaraku. Immanuel, Immanuel, Allah beserta dengan kita.
Daud selalu menaikkan pujian, menyembah dan memuji Tuhan. Sebagian besar dari kitab Mazmur adalah tulisan Daud sendiri. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Ini adalah pujian dengan musik dan nyanyian. Saat kita naikkan pujian, maka Roh Kudus itu hadir dan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan, saudaraku. Bahasa verbal kita terbatas. Tapi ketika roh kita menyatu dengan roh Allah, dengan Roh Kudus, Tuhan lebih mengetahui kebutuhan kita daripada kita sendiri. Hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini adalah rumah Tuhan, rumah Roh Kudus. Jiwa kita memuji Tuhan dengan musik dan nyanyian. Puji Tuhanlah, hai jiwaku. Roh kita menyembah Roh Kudus dengan roh dan kebenaran. Maka roh kita bersekutu dengan Roh Kudus. Immanuel menjadi nyata dalam hidup kita. Allah sudah beserta dengan kita. Sekaranglah waktunya, saudara. Jangan biarkan keterbatasan saudara dan saya menolak hal ini. Tuhan sudah bersama saudara dan saya. Kalau Tuhan bersama kita, siapa yang menjadi lawan kita? Mari kita berdiri tegak. Hari-hari ini semakin jahat. Saudara bisa melihat di media sosial bagaimana kejahatan berkembang dewasa ini. Kita harus mendeklarasikan Immanuel, Allah beserta kita. Dunia tidak pernah memahami, tidak pernah tahu, tetapi Allah tahu. Dan Allah bersama dengan kita. Kita rebut kembali kemuliaan Tuhan bagi kita yang telah dicuri si jahat. Sekarang waktunya, saudara, kita deklarasikan Immanuel. Immanuel, Allah sudah beserta dengan kita. Tidak ada lagi jarak antara Tuhan di dalam Yesus dengan kita orang percaya. Sebab Roh Kudus, roh kita telah menyatu. Immanuel. Saya mengajak saudara sama-sama mengucapkan Immanuel, Immanuel. Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap benih firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur, di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya Tuhan. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Immanuel, Tuhan sudah menyatu dengan kami semuanya. Anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memakai kami semua menjadi alat Tuhan. Mari Tuhan, jamah dan urapi kami semua Tuhan. Dan kami dengan tegak dan berani menyatakan Immanuel, Allah beserta dengan kami semuanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Pakai setiap kami Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Dan orang-orang akan melihat ada kebenaran di dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapa Surgawi, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku.
Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.